kami memulai perjalanan dengan niat baik, dengan semangat yang tinggi, dan dengan komitmen kenegaraan yang kuat. Kita ingin berdemokrasi dengan matang, berdemokrasi dengan terhormat. Itulah niat yang kita mulai ketika perjalanan ini dilakukan. Dan kemudian selama kampanye, kita kerjakan kampanye dengan sebaik-baiknya. Kita ingin kampanye yang mencerdaskan, kampanye yang mencerahkan, kampanye yang membawa kebaruan, kampanye yang membuat semua yang terlibat merasa ada sesuatu pembelajaran, sebuah peningkatan di dalam mutu kita berdemokrasi. Itulah sebabnya kita menjalani proses kampanye itu dengan sepenuh hati, serius, dan insya Allah cerita pengalaman bagi siapapun yang terlibat itu adalah pengalaman yang mengesankan, pengalaman yang membanggakan. Itu juga sebabnya ketika kemudian Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusannya, kita menghormati dan kita menuntaskan dengan mengakhiri tugas dalam proses ini yang dipimpin oleh Pak Kapten dalam sebuah timnas kampanye kemarin, timnas Amin. Nah, siang hari ini menjadi fase penutupan untuk kerja kampanye, kerja tim sukses yang sudah berlangsung sejak bulan November. Bila dimulai dengan mendeklarasikan kepada publik, maka diakhiri juga dengan menyampaikan kepada publik. Jadi pada waktu pembentukan timnas kan kumpul kita umumkan, dan hari ini juga kita kumpul, kita umumkan kepada publik bahwa timnas Amin telah bekerja dengan sehormat-hormatnya, telah bekerja dengan sekeras-kerasnya, telah bekerja dengan semulia-mulianya, karena itu semua yang terlibat merasa bersyukur dan bangga. Dan kami akhiri tugas itu dengan rasa syukur. Itulah sebabnya hari ini kita kumpul. Adapun kita sebagai warga negara akan terus berjuang di medannya masing-masing, di jalurnya masing-masing. Tapi kita ingin timnasnya selesai dengan baik. Itulah yang kita akhiri pada siang hari ini. Bukan mengakhiri perjuangan, tapi mengakhiri sebuah fase perjuangan ketika sama-sama kampanye untuk Pilpres. Ya. Anies itu levelnya bukan lagi menteri, apalagi gubernur. Oleh Solihin MS, pemerhati sosial dan politik. Perjalanan hidup dan politik Anies yang sangat terjal dan berliku, insya Allah bakal sampai di puncak, dengan kuasa dan pertolongan Allah. Hanya orang-orang yang tangguh, berintegritas, tulus, sabar dan tawakal, yang bisa menghadapi cobaan berat seperti yang dialami oleh Anies. Tantangan yang harus dihadapi Anies begitu berat, selain harus menghadapi penguasa zolim topangan oligarki, Taipan dan Cina komunis, yang terus ingin dalam tanda kutip mematikan kiprahnya. Juga harus menghadapi partai-partai pendukungnya yang lebih berorientasi jabatan, kekuasaan, dan mengalirnya pundi-pundi untuk partai. Bisa dimaklumi kalau partai-partai pengusungnya lebih berorientasi pragmatis. Karena berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan partai. Barangkali akan begitu banyak badai jika partai harus beroposisi, sehingga tujuan dan filosofi partai bukan lagi berjuang untuk rakyat, tapi demi dalam tanda kutip mengamankan partainya dari bidikan penguasa. Yang imbasnya keberlangsungan partai bakal terganggu. Apakah PKS juga akan mengambil langkah yang sama dengan Nasdem dan PKB? Jika iya, berarti Anies memang harus berjuang sendiri. Banyak para pendukung setia Anies yang mengusulkan agar dibentuk ormas, partai politik, ada yang mengusulkan gabung Prabowo Gibran, ada yang mengusulkan Anies kembali jadi gubernur DKI, dan banyak yang mengusulkan sebaiknya Anies hanya membentuk gerakan perubahan saja. Semua usulan itu tentu baik, yang dilandasi karena kecintaan para pendukung kepada Anies. Anies sendiri harus sangat berhati-hati dalam mengambil setiap opsi, karena kalau salah pilih, bisa jadi bumerang dan menjatuhkan reputasi Anies. Mari kita timbang baik buruknya usulan di atas. Pertama, membentuk ormas. Opsi ini bisa menghimpun para pendukung Anies ke dalam satu wadah. Tapi dampak buruknya Anies hanya menjadi tokoh bagi pendukung ormasnya saja, bisa berseberangan dengan ormas lain. Sebaiknya opsi ini diabaikan. Kedua, membentuk parpol baru. Opsi ini juga bagus, tapi jika opsi ini yang ditempuh, tidak ubahnya dengan parpol-parpol lain. Jika ingin survive,
maka harus mau menjilat rezim agar mendapat dana untuk keberlangsungan partai. Sebaiknya opsi ini diabaikan. Ketiga, menjadi Menteri Prabowo Gibran jika jadi dilantik. Bagi para pejuang kebenaran dan keadilan, kemenangan Prabowo Gibran itu cacat hukum, cacat moral, dan cacat etika. Karena dihasilkan dari pemilu yang curang dan ada rekayasa hukum. Bergabung dengan Prabowo Gibran, artinya mendukung kecurangan dan keberlanjutan dan meninggalkan gerakan perubahan. Sebaiknya opsi ini diabaikan karena akan mengkhianati para pendukung setianya. Keempat, menjadi Gubernur DKI. Dengan pengalaman tahun 2017, di mana Ahok yang didukung rezim Jokowi bisa kalah oleh Anies, hampir dipastikan untuk Pilgub 2024, Jokowi bakal ikut cawe-cawe, dan tidak akan membiarkan paslon di luar dukungan Jokowi menang. Jika ini yang terjadi, kalaupun Anies maju Pilgub, bisa saja Anies dalam tanda kutip dikalahkan oleh kelicikan dan kecurangan rekayasa Jokowi. Jika Anies kalah di Pilgub, habislah sudah panggung politik Anies. Sebaiknya opsi ini diabaikan. Kelima, membentuk gerakan perubahan. Menurut hemat saya, ini adalah opsi terbaik yang akan tetap melambungkan nama Anies, tidak membatasi diri pada golongan identitas tertentu, tapi menghimpun semua elemen rakyat yang memiliki kesamaan visi, misi dan kerangka berpikir. Jika saja bisyarah para ulama kasyaf dan sinyal-sinyal alam terwujud, maka dalam waktu dekat, Anies akan memimpin negeri ini. Selain Anies layak untuk menjadi pemimpin negeri, Anies juga layak untuk berperan di dunia internasional. Bukan saja rakyat Indonesia yang butuh Anies, tetapi juga dunia. Saat ini situasi negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja, yang menyebabkan kemampuan Anies tidak terberdayakan secara optimal, bahkan cenderung untuk dimatikan. Jika saja para pemimpin dan elit-elit negeri ini lebih peduli kepada kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat, tidak egois dan ambisius terhadap jabatan dan kekuasaan, niscaya Indonesia akan keluar dari krisis multidimensi dan bakal segera menjadi negara yang maju, perekonomian tumbuh dengan baik, negara akan adil, aman dan sentosa, dan rakyat pun makmur dan sejahtera. Dan kesemua harapan itu akan terwujud jika Anies yang memimpin negeri ini. Semoga Allah segera menurunkan pertolongannya, agar negara Indonesia bisa terselamatkan dari penjajahan Cina.